Jangan. Duh, aku terkejut. Lalu aku bertanya, maksudnya jangan gimana ya Pak? Gitu kan ke Pak Pendeta. Ya kamu jangan pacaran sama orang Katolik. Gitu dia bilang. Terus aku kan nanya, loh kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saleh, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu dan bahagia selalu bersama dengan keluarga. Iya, kali ini aku mau berkisah tentang masa remajaku yang kacau saat mencoba mengenal dekat dengan gereja. Jadi sejak kecil aku memang suka sekali sekolah minggu, tapi di GKI ya, Gereja Kristen Indonesia, yang tempatnya tidak terlalu jauh dari rumahku. Nah, menginjak remaja, aku mulai pergi ke gereja. Itu gerejanya GKJ, Gereja Kristen Jawa, jadi beda sama waktu aku sekolah minggu. Ya sebenarnya GKI sama GKJ itu sama aja sih. Cuma orang tua aku memang jadi jemaat di Gereja Kristen Jawa gitu. Maksudnya tercatat di sana ya dan melakukan berbagai kegiatan keagamaan di GKJ. Sama seperti remaja lain, GKJ juga melakukan kebaktian pagi, siang, dan sore. Pagi berbahasa Indonesia yaitu hari Minggu jam 7 pagi, kemudian jam 9 pagi itu berbahasa Jawa, pengkhotbahnya menggunakan bahasa Jawa ya, dan sore hari jam 6 petang. Dan hari Sabtu juga ada jam 6 petang tuh. Nah, aku lebih sering ikut kebaktian yang jam 7 pagi, Minggu pagi. Nah, di sana tuh banyak anak-anak remaja, pemuda dan pemudi itu hadir di jam-jam itu. Nah, sedangkan untuk jam 9 pagi kebanyakan orang-orang yang udah berumur ya, atau orang-orang tua, atau mereka yang lebih suka mendengarkan ceramah berbahasa Jawa. Yang kalau jam 7 pagi kan pakai bahasa Indonesia. Iya, sama seperti pemuda lainnya, tidak ada yang menonjol dalam diriku. Aku ke gereja berpakaian rok selutut ya. Maaf, waktu itu. Terus baju lengan pendek, kadang lengan panjang juga, dan rambutnya panjang terurai. Dan itu biasa bagiku. Dan mengenakan sepatu hitam lepek ya, beli di pasar gitulah. Itu bagiku sudah beruntung sekali dan aku bisa berpenampilan rapi seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan teman-teman lain, aku sangat jauh tertinggal. Karena ya aku sadar lah, aku kan termasuk bukan keluarga mampu. Hidup kami tuh pas-pasan gitu, dan ya hampir setiap minggu aku pergi ke gereja. Meski terkadang timbul rasa malas juga ya untuk berangkat. Tapi karena aku merasa hidupku harus lebih baik lagi, jadi aku rajin ke gereja ya, dengan harapan ya dengan aku rajin ke gereja rezekiku bertambah deh, atau aku berharap aku bisa berubah jadi orang kaya. Ya kan, berangkat tak lagi naik angkot atau jalan kaki lah, gitulah minimalnya gitu. Ya dulu kan aku sering banget jalan kaki gitu, kalau enggak naik sepeda. Padahal teman-teman lain itu udah naik sepeda motor dan mobil. Perjalanannya jauh, sekitar 2 kiloan lah gitu. Ya kan namanya juga remaja ya, merasa iri dan ingin hidup lebih baik, itu kan ya wajar menurutku. Iya, seperti remaja lain, aku juga jatuh cinta dan dicintai. Meski aku sederhana, karena mungkin gimana ya, ternyata ada juga sih pemuda di gerejaku yang naksir sama aku gitu. Tapi nggak tahu kenapa, aku tuh nggak punya rasa sedikit pun ya terhadap dia itu. Jadi yang aku butuhkan itu ya cuma jemputan sepeda motornya aja untuk berangkat ke gereja bersama. Ya kan itu artinya aku ngirit uang transport ya. Ya kan ke gereja juga butuh uang buat persembahan lah istilahnya.
Ya kan pas kebaktian kan diedarkan kantong-kantong persembahan, di mana jemaat itu menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kemampuannya untuk diberikan ke gereja. Ya mungkin gereja untuk keperluan bermacam-macam ya, seperti untuk jemaat dan juga untuk gereja, untuk pembangunan, untuk sosial, untuk lain-lain. Aku nggak paham waktu itu. Pokoknya kala itu ketika tanganku menyerahkan uang ke dalam kantong persembahan, harapanku itu aku mendapatkan rizki lebih banyak dari apa yang kuberikan gitu. Tapi kenyataannya dari hari ke hari hidupku tetap miskin, kami tetap kesulitan. Ya kan, kesabaranku sebagai remaja diuji. Iya, pada saat-saat seperti itu aku juga jatuh cinta kepada seorang pemuda. Ya, aku harap dia itu bisa membawaku pada kebaikan dan meningkatkan derajatku ya. Dia memang dari keluarga mampu lah gitu. Dia seorang pemuda beragama Katolik, namanya G. Ya, kami saling mencintai dan ketika sesi Bible atau pelajaran Alkitab gitu ya dengan pendeta aku, kan ada sesi tanya jawab tuh. Nah, entah gimana awalnya ya gitu, aku lupa. Tapi yang jelas waktu itu tuh pendeta bertanya padaku, apa kamu sudah punya pacar? Atau istilahnya tuh kekasih yang berniat untuk menjadi pendamping hidup? Udah punya belum? Gitu kan nanya kan. Beliau tuh seperti ada kekhawatiran ya. Kekhawatiran kalau pemuda-pemudinya itu pada beda agama gitu, atau agama Islam gitu kan. Nah, aku jawab dengan yakin dan seyakin-yakinnya, iya saya sudah punya pacar gitu. Terus beliau nanya lagi agamanya apa gitu kan. Terus ya aku jawab dengan senang hati gitu. Aku bilang Katolik. Tapi ternyata apa jawaban pendeta dan ekspresinya gimana? Dia cool, dingin, diam. Terus dia bilang, dia kan diam sejenak gitu terus kayak mikir gitu kan. Terus dia bilang, jangan. Duh, aku terkejut. Lalu aku bertanya, maksudnya jangan gimana ya Pak? Gitu kan ke Pak Pendeta. Ya kamu jangan pacaran sama orang Katolik. Gitu dia bilang. Terus aku kan nanya, loh kenapa? Nah di situ hatiku tuh betul-betul bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa ya nggak boleh ya? Karena kan kupikir begini, Protestan, Kristen Protestan dan Katolik itu kan tidak jauh berbeda ya. Tuhannya sama, sebutannya Yesus. Di Katolik ada Maria, di Kristen juga ada Maria. Kitab Injilnya juga sama. Injil, ya kitabnya sama, Injil. Yesus lahir di Bethlehem. Sama. Ibunya Maria, sama. Apa ya? Kenapa nggak boleh gitu? Apa yang salah? Sahabat Saleh, sampai sekarang pun aku nggak bisa mendapati jawaban itu. Kenapa Kristen Protestan tidak boleh menikah dengan orang Katolik? Kalau di antara teman-teman ada yang menikah, maksudku orang Kristen dan Katolik menikah, mungkin kalian bisa menjelaskan kenapa kalian bisa gitu. Karena aku heran aja waktu itu jawaban beliau itu bilang nggak boleh gitu loh. Terus dia juga bilang, kamu Kristen, nikahnya ya sama Kristen gitu. Terus aku bertanya kan, memang Katolik bukan Kristen? Beliau cuma diem, lalu bilang, sudah kamu sama anak-anak pemuda sini saja, kan banyak gitu katanya. Gimana ya,
Bukannya aku nggak mau sih Pak, cuma di sini nih di gereja ini itu nggak ada pemuda yang sesuai dengan keinginanku. Batinku sih. Cuma waktu itu kan aku masih remaja ya, belum pinter adu argumen, belum pinter ngomong lah gitu. Ya masih malu-malu, ya masih anak-anak. Iya, sejak saat itu hatiku terus bertanya-tanya, kenapa ya aku yang Kristen kok tidak diperbolehkan menikah dengan pemuda Katolik? Sementara orang Katolik kan juga menyebut Tuhan mereka Yesus. Kitabnya sama, namanya Injil. Ya aku gak tahu deh, sampai sekarang aku belum mendapatkan jawaban soal itu. Iya, daripada dengan pemuda Katolik yang kitabnya sama aja gak boleh, ya mendingan sama yang lain. Iya, kalimat inilah yang membuat aku tuh jadi malas ke gereja untuk waktu-waktu berikutnya. Ya semakin kacau lah hidupku. Ya mau gimana lagi gitu, sama pemuda Katolik aja gak boleh, gimana sama yang beragama lain kan. Nah kan kacau. Sampai akhirnya aku benar-benar pergi meninggalkan mereka. Ceritanya gimana-gimananya. Terus juga besok aku akan ceritakan gimana saat aku dibaptis itu ditemani oleh seorang pemuda Islam taat. Oke, buat teman-teman Saleha, tungguin ya cerita-cerita selanjutnya. Di sini kita berteman. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.